Kasab Kiai Haji Muhammad Sholeh Badruddin. Pabrik genteng dan dunia pertanian. Kiai Sholeh Badruddin dikenal sebagai sosok kiai yang bekerja keras dan gigih dalam mengais rezeki. Ketekunan beliau dalam kasab sama sekali tidak dilandasi dengan keinginan untuk memperkaya diri. Sebaliknya, beliau sangat menjauhi gaya hidup mewah bergelimang harta. Seluruh ikhtiar yang dilakukan semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab seorang hamba untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halal. Sikap beliau terhadap harta tergambar jelas dalam sebuah peristiwa. Suatu ketika, Kiai Sholeh memerintahkan salah seorang santri untuk membersihkan langgar. Di bawah karpet, santri tersebut menemukan sejumlah uang milik Kiai Sholeh. Uang-uang itu tampak telah lama diletakkan di sana, berdebu dan tak terurus. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Sholeh tidak begitu menggantungkan perhatian pada harta yang dimilikinya. Kondisi ekonomi keluarga Kiai Sholeh pun tergolong sangat sederhana dan jauh dari kata berkecukupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, beliau memiliki usaha produksi genteng yang lokasinya tidak jauh dari kompleks Pondok Pesantren Karangduring, tepatnya di sebelah utara Jalan Raya Telambah, kawasan yang kini ditempati oleh Koperasi Az-Zain milik keluarga dalam. Selain itu, Kiai Sholeh juga gemar bercocok tanam. Beliau memiliki beberapa petak sawah yang ditanami padi dan diurus oleh para khadam. Tidak hanya mengajarkan ilmu agama, Kiai Sholeh juga mendidik para santri agar memiliki etos kerja yang kuat. Beliau kerap mengajak santri turun langsung ke sawah. Kiai Sholeh memahami bahwa sebagian besar santrinya berasal dari keluarga petani. Karena itu, bekerja di sawah bukanlah pekerjaan hina, melainkan ladang pendidikan mental dan kepekaan sosial. Beliau ingin para santri kelak tidak merasa gengsi untuk membantu orang tua mereka sendiri. Ketika musim panen tiba, Kiai Sholeh bahkan mengoprak-oprak kamar santri agar mereka kompak ikut ke sawah. Dalam hal ini, beliau tidak pandang bulu, santri, lora, bahkan para ustadz pun turut diperintahkan untuk bekerja bersama. Pekerjaan pertanian ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada para khadam. Pada waktu-waktu tertentu, Kiai Sholeh juga hadir langsung di sawah untuk mengawasi dan memastikan proses pertanian berjalan dengan baik. Dalam setiap kesempatan, Kiai Sholeh sering berpesan kepada para santri agar tidak pernah lepas dari ikhtiar mencari rezeki, khususnya melalui dunia pertanian. Menurut beliau, banyak santri yang kelak meskipun ditakdirkan menjadi kiai di daerah masing-masing, tidak akan pernah sepenuhnya terlepas dari sektor pertanian. Pesan ini mengandung makna yang sangat dalam. Dunia pertanian bagi Kiai Sholeh bisa dipahami sebagai simbol kerja keras, ketekunan, dan mental pejuang. Beliau sendiri menjadi teladan nyata. Meskipun telah memangku kepengasuhan pesantren, beliau tetap bekerja dan berikhtiar, bukan sekedar menunggu rezeki datang dengan sendirinya. Menjual jas laku berkali-kali. Kesederhanaan hidup Kiai Sholeh dan keterbatasan ekonomi keluarganya tergambar dalam sebuah riwayat yang cukup masyhur. Suatu ketika, beliau berikhtiar mencari rezeki dengan menjual jas miliknya. Tugas tersebut beliau amanahkan kepada Kiai Abdullah Tobroni, adik sepupu Nyai Jamiah. Kiai Sholeh memerintahkan agar jas tersebut dijual di pasar Karampenang. Jas itu pun berhasil dijual yang menghasilkan sejumlah uang. Tidak ada riwayat yang secara pasti menyebutkan berapa harga yang dipatok oleh Kiai Sholeh. Namun, mengingat jas merupakan pakaian mahal dan tidak semua orang mampu memilikinya, dapat diperkirakan bahwa nilainya cukup tinggi. Setelah transaksi selesai, Kiai Abdullah Tobroni kembali menghadap Kiai Sholeh sambil menyerahkan uang hasil penjualan. Anehnya, jas itu juga ikut diserahkan kembali kepada Kiai Sholeh. Kiai Sholeh menerima keduanya dan setelah diperiksa, ternyata jumlah yang diterima melebihi harga yang seharusnya. Kiai Tobroni kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya jas tersebut telah laku terjual sebanyak 3 kali.
Setiap kali ada pembeli yang mengetahui bahwa jas itu milik Kiai Soleh, mereka memilih menyerahkan kembali jas tersebut, sementara uang pembelian tetap diberikan. Peristiwa itu pun terjadi hingga berkali-kali. Menjual jimat demi pembangunan dalem Kiai Sofi. Sekitar tahun 1990, Pondok Pesantren Karangdurin di bawah kepengasuhan Kiai Soleh mulai melebarkan sayap dakwah Islamiyah dengan mendirikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kaligelagah yang berlokasi di Desa Kaligelagah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Dalam pesantren baru tersebut, Kiai Soleh menunjuk putra keduanya, Kiai Sofi Soleh, sebagai pengasuh pertama. Sebagaimana pembangunan pesantren pada umumnya, prosesnya dilakukan secara bertahap. Pada masa awal, Kiai Sofi bahkan belum memiliki rumah yang layak untuk ditempati bersama keluarganya. Melihat kondisi tersebut, Kiai Soleh segera mengambil inisiatif untuk membantu pembangunan dalam putranya. Dalam upaya itu, Kiai Soleh memproduksi jimat dan menjualnya kepada masyarakat umum. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah jimat yang beliau buat. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa produksinya tidak banyak. Karena itulah alumni Pondok Pesantren Karangdurin dan masyarakat sekitar berbondong-bondong membeli jimat tersebut. Mereka meyakini bahwa jimat buatan Kiai Soleh memiliki banyak khasiat, sebab beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahi berbagai keistimewaan. Keuntungan dari penjualan jimat tersebut kemudian diinfakkan sepenuhnya untuk pembangunan dalem Kiai Sofi di pesantren barunya. Pada saat itu, Kiai Soleh memerintahkan adiknya, Kiai Mudathir Badruddin, untuk segera mengurusi proses pembangunan. Mengingat kondisi wilayah pesantren baru tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan Karangdurin pada masa awal hijrah. Keselamatan dan kenyamanan putranya menjadi prioritas utama yang harus segera diwujudkan.